Oke, Shalom semuanya. Kongsi Pacai untuk yang merayakan. Oke, dan Happy Valentine buat yang merayakan maupun yang tidak merayakan. Ya, oke. Sekarang hari ini biasa di bulan Februari kita selalu temanya tentang relationship. Semoga saja teman-teman gak bosan. Karena emang relationship itu sesuatu yang penting, benar ya. Dan kita itu shine, pengen supaya bisa memberikan value-value tentang relationship dalam kehidupan teman-teman. Oke, nah hari ini temanya adalah, boleh dibaca sama-sama, 1, 2, 3 yang warna pink. Iya, ada yang tahu kata damis artinya apa? Ya silakan. Nggak apa-apa. Ini nggak kasar. Udah di sensor nanti kalau di multimedia tuh videonya langsung bunyi tit gitu. Apa damis artinya teman-teman? Dungu ya, dungu. Iya. Halus banget, dungu. Bodoh gitu ya ibaratnya. Jadi siapa sih yang di sini yang pernah merasa dibodohi oleh cinta? Iya. Asik gitu kan. Lebih baik sakit apa? Sakit gigi daripada sakit hati, ya kan? Sama-sama sakit tapi tetap aja saking dungunya, ya udah boleh milih, gue pilih gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Saya pun juga pernah dungu karena cinta. Wih. Oke, semua di sini. Jadi ini temanya tentang dating for dummies. Ini diambil dari keresahan kita semua. Karena aku pun juga pernah mengalami menjadi bodoh karena cinta. Wih. Oke, next slide. Kita akan belajar dari tokoh yang dalam masa itu melakukan yang namanya dating. Mungkin teman-teman di sini agak gak familiar ya. Kok kisahnya Birth of Jesus the Messiah gitu kan. Ini emang Natalan? Enggak teman-teman. Tapi kita akan belajar tentang dating dari beberapa ayat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Oke, biar gak ngantuk, saya minta slide ini dibacakan oleh teman-teman yang pria. Ya, yang pria katakan Oke, semangat. Temanya kan sangat-sangat membakar ya. Jadi harus semangat. 1, 2, 3 yang pria. Sabar ya teman-teman, kayak lagi di kelas bahasa Inggris gitu ya. Dengan segala macam pronunciation, ada yang British, ada yang Australia, dan ada yang Singlish kita baca tadi, nggak apa-apa. Namanya yang penting kita baca, ini masih tetap firman loh teman-teman, jadi dibaca ya. Jangan denger orang, ih kok gitu ngomongnya, salahnya dia ngomong, nggak usah kayak gitu. Bacanya harus, karena ini firman, bacanya harus dengan respect. Oke, slide selanjutnya. Monggo, yang wanita silakan baca. 1, 2, 3. Ini apa yang dibaca ya? Selesai. Oke, tepuk tangan buat yang cewek ya. Ini antara apa ini bacanya, menggumam-gumam gimana gitu kayaknya. Aduh, bibirnya pada kecil-kecil kalau ngomong gitu. Oke, next slide. Tenang teman-teman. Ini dibaca sama-sama. Pria dan wanita. 1, 2, 3. Look.
amen. Selesai sudah khotbah saya. Oke. Nah, 3 slide tadi, nextnya apa sih pelajaran dari ayat-ayat yang tadi teman-teman baca? Oke, next slide. Suruh baca lagi? Enggak teman-teman. Fokus sama yang digaris bawahi dan berwarna pink. She was still a virgin. Ini lagi ngomongin tentang Maria, ibu Yesus, ya. Kemudian was a righteous man. Siapa yang di sini disebutkan a righteous man? Joseph, Yusuf. Oke, next slide. Oke, pelajaran yang pertama. Ketika tadi perikopnya dibacakan itu tentang kelahiran Tuhan Yesus, dan kita semua tahu kalau Yesus itu lahir dari seorang perawan bernama Maria dan ayahnya adalah Yusuf, ya. Dan kita tahu bahwa pada saat itu mereka sudah engaged atau bertunangan, dan of course berarti mereka kalau di bahasa sekarang tuh udah dating lah ya, udah dating dan udah tahap engaged. Ya, kemudian kita tahu di dalam ayatnya bahwa Maria itu masih virgin dan Yosef itu atau Yusuf itu adalah pria yang hidupnya benar atau righteous. Nah, sekarang pelajaran pertama langsung saja. Direct thing that I want to share with you adalah, kita boleh kembali ke ayat sebelumnya, ke slide sebelumnya. Oke, di sini, iya, oke, di sini. Sebelumnya maaf. Oh, berarti ya yang ini, oke. Nah, ketika sebelum terjadinya pernikahan dan ketika waktu itu Maria masih perawan, dia hamil melalui kuasa dari Roh Kudus, ya kan? Dan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin seorang perawan bisa hamil. Oke. Dan kita tahu kalau misalnya pada saat itu, kalau teman-teman baca gali, Maria itu waktu itu paling muda, kisaran umurnya bisa saja 12 sampai 15 atau 17. Basically dikatakan bahwa Maria itu meninggal ketika Yesus meninggal di kayu salib, umur Maria sekitar 49 sampai 50 tahun. Kita kurangin dengan usia Yesus 33 tahun. Nah, ketika saat itu dia masih sangat muda, which is common di tradisinya pada saat itu bahwa sangat muda dan dia akan menikah, dia sudah bertunangan. Kita tahu bahwa pada saat itu Joseph yang waktu itu sudah bertunangan tiba-tiba tahu bahwa Maria itu hamil dan dia tidak mau mempermalukan si Maria di depan umum, ya kan, dengan memutuskan pertunangannya secara umum gitu. Tapi dia mau memutuskan pertunangannya itu secara diam-diam. Nah, poin selanjutnya yang tadi kita bicara tentang apa sih yang hari-hari ini kita harus kembali kepada what's Bible say. Aku mau bilang kayak gini, bahwa di tengah-tengah dunia ini kita perlu hidup dalam kekudusan seksual. Yang percaya katakan amin. Di mimbar ini saya mau katakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, dalam iman kita, dalam nilai Kristiani, kekudusan, keperawanan, keperjakaan itu sesuatu yang harus dijaga dan dijunjung. Meskipun teman-teman zaman udah berganti, ya, meskipun udah sekarang zamannya AI, meskipun sekarang udah zaman yang segala sesuatu bisa dibilang boleh dibuka, segala sesuatu bicara tentang human rights, ya kan, hak manusia gitu, hak bersuara, hak menyampaikan pendapat. Tapi dalam hal kekudusan, baik kekudusan dalam hal berpasangan, ya, maupun kekudusan secara individual. Kekudusan itu nggak cuma bicara tentang ketika kita punya pacar, kita nggak melakukan hubungan seksual, kita nggak melakukan physical closure, bukan.
Tapi kekudusan dimulai pada saat kita masih single. Ya, kekudusan itu dimulai pada saat masih single. Kalau kamu masih enjoy melakukan kepuasan dengan diri sendiri, onani, coli, dan whatever, apapun namanya, kamu tidak menjaga kekudusan. Ya, kamu tidak menjaga kekudusan. Dan kita tahu meskipun Yesus tidak lahir dari status ekonomi atau status sosial yang tinggi, tapi pribadi Yesus dilahirkan dari pasangan yang perawan dan yang takut akan Tuhan. Oke. Kalau kita mau dalam hidup kita dipercayakan sesuatu yang ilahi, let's take it seriously. Kita nggak bisa main-main dengan kekudusan kita nggak bisa main-main dengan hidup kita. Apalagi kita semua tahu kalau misalnya kita semua sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh Tuhan Yesus. Jadi let's take it seriously. Bring it on the table about this purity. Bukan cuma ketika kalian sudah punya pacar harus jaga kekudusan, tapi waktu kita masih single sekalipun, terlepas kamu pria maupun wanita, don't pleasure yourself dari hal seksual, baik itu pria maupun itu wanita. Ya, onani, masturbasi, dan segala macamnya. Karena kita tahu kalau misalnya kekudusan ini itu adalah sesuatu yang merupakan trait atau karakter dari Allah. Ya, kekudusan itu, Allah itu kudus dan kita juga hendaknya hidup dalam kekudusan. Dan salah satu kekudusannya adalah kekudusan seksual. Kekudusan bisa berbicara mengenai kekudusan dalam perkataan, ya, kekudusan dalam tindakan. Nah, kekudusan seksual is part of the holiness itself. Amin. Jadi, dan ketika Tuhan bilang harus menjaga kekudusan, itu sebenarnya adalah untuk apa? Untuk menjaga kita. Aku garis bawahin ya, untuk menjaga kita. Menjaga hubungan kita, dan menjaga masa depan kita sendiri. Menjaga kita, hal paling sederhana adalah tentang identitas kita. Berapa banyak di antara kita yang habis melakukan tindakan-tindakan yang tidak kudus, kita akan merasa terintimidasi. Kita akan punya low self-esteem. Self-confidence kita akan turun drastis. Kita jadi takut, kita jadi malu. Nah, itu salah satu konsekuensi langsung yang bisa kita rasakan ketika kita nggak jaga kekudusan kita. Berarti kalau kita jaga kekudusan, itu fungsinya untuk menjaga kita. Amin. Kemudian menjaga hubungan. Kalau kita jaga kekudusan, kita jaga hubungan. Karena gini, ketika kamu nggak bisa jaga kekudusan, kamu punya pacar misalnya, kamu udah level dewa lah sama pacar kamu, udah many styles you have been experienced together, akan membuat kamu punya hubungan yang foundationnya itu dari physical atau sexual intimacy. Dan itu ibaratnya kamu taruh fondasinya di kotak yang paling kecil. Artinya gini, ada beberapa nanti kedekatan, mungkin Koed akan bahas itu next week. Jadi kalau kita taruh fondasi hubungan itu dari kedekatan secara fisikal, maka hubungan itu tidak akan kuat, hubungan itu nggak akan kokoh. Simpelnya, kamu tahu pasangan kamu sudah pernah ML sama pasangan dia sebelumnya. Kamu masuk ke hubungan dengan dia, kamu punya trust, gak bisa 100%. Mungkin 80, itu udah paling bagus. Mentok-mentok bisa jadi 50%. Dia aja dulu sama yang itu bisa ML, apalagi sama gua. Apalagi nanti kalau sama gua, bisa jadi dia sama orang lain. Kayak gitu. Jadi ketika kamu di challenge
untuk menjaga kekudusan itu menjaga hubungan kamu. Amin. Dan selanjutnya, apa sih yang dijaga dengan menjaga kekudusan? Menjaga kita tadi, bicara mengenai identitas, mencari gambar diri. Menjaga diri kita juga dari apa? Penyakit menular. Menjaga fisik kita, menjaga tubuh kita dari penyakit-penyakit menular. Kamu pergi ke panti pijat plus, kamu pergi kemana-mana dan sebagainya, kamu jajan. Dan virus, salah satu virus yang tidak tersembuhkan saat ini itu adalah virus HIV/AIDS. Dan masa inkubasinya bisa 10 tahun. Kalau COVID, mungkin kamu berkontak dengan orang tersebut, berapa lama masa inkubasinya? 2 minggu atau aku lupa. Dan kamu merasa tidak enak badan. Tapi kalau HIV, kamu lakukan sekarang, kamu gak rasa apa-apa, kemudian di 10 tahun mendatang, kamu bisa mengalami penyakit tersebut. Apalagi yang dijaga, potensi kita. Menjaga juga parenting kita. Kenapa? Karena ketika kita gak jaga kekudusan, parenting kita itu jadi parenting yang balik lagi seperti hubungan, parenting yang tidak ada dasarnya, tidak dasarnya kuat. Karena let's say, kamu married, jangan ngomongnya kamu. Seseorang married karena by accident. Dia nggak siap, tiba-tiba langsung terjun ke dunia parenting, guess what? Akhirnya anak-anaknya tidak terdidik, tidak terurus. Ada salah satu pembicara di podcast, I don't know, dia ngomongnya kayak gini. Jangan, tujuannya bukan cuma untuk berkembang biak, ya, tapi berkembang baik. Ya, nanti anak-anak yang dihasilkan dari hubungan yang tidak dalam kekudusan cenderung punya potensi yang amat sangat besar untuk tidak terdidik dengan baik. Oke, jadi purity in sexuality is very very important. Saya mewakili hamba-hamba Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, melalui Bible. Kita harus jaga keperjakaan dan keperawanan kita. But aku mau ngomong satu hal lagi di sini. Terlepas apapun masa lalu teman-teman, seberapapun kotornya kita, mungkin waktu pada saat aku ngomong kayak gini, hati kamu terusik dan sebagainya. Kamu tahu juga mungkin orang-orang di sekeliling kamu atau mungkin kamu sekalipun. But the good news is, Tuhan kita itu Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Tadi aku bilang Yesus dilahirkan dari wanita perawan dan righteous man. But before that, dari silsilah Tuhan Yesus, ada satu nama perempuan. Biasanya di dalam tradisi Yahudi, nama perempuan itu nggak disebut. Memberi makan berapa? 5.000 orang, itu prianya saja. Perempuan biasanya nggak dicatat. Tapi ada beberapa nama perempuan. Dan salah satu nama perempuan, this is amazing. How great is our God. How is the grace is look like. Tercatat nama Rahab. Katakan sama-sama, Rahab. Rahab itu siapa? Dia a prostitute. Dia pelacur. Dia berarti pelacur tidur gak cuma sama satu orang, banyak orang. Bahkan mungkin dia melacurkan dirinya demi uang. Tapi Yesus juga lahir dari silsilah seperti itu. Jadi kalau teman-teman, you say that I'm a dirty man, woman, di mimbar ini aku cuma mau bilang, bertobat sekarang. Bertobat hari ini. Jaga kekudusanmu saat ini. Yang lama sudah berlalu. Manusia lama kita sudah berlalu. Jadi ciptaan yang baru. Kamu dengar dengan khotbah ini, itu bukan untuk mendakwa kamu. Bukan untuk mengintimidasi kamu. Khotbah ini untuk membawa kamu balik dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Membawa nama kamu untuk masuk dalam rancangan Tuhan. Rahab itu masuk dalam silsilah Yesus. Amin. Jadi percayalah kalau Tuhan ngomong saat ini itu untuk menjaga kamu. Dan Dia mengasihi kita
seberapapun kotornya kita, setidak berharga apapun yang kamu lihat dari diri kamu karena perbuatan kamu di masa lalu. Yang percaya katakan amin. Jadi teman-teman, let's take it seriously ya. Purity of sexuality itu adalah wajib kita jaga, wajib kita pelihara. Kalau teman-teman mungkin melakukan hal yang salah sebelumnya, sama-sama bertobat hari ini. Sama-sama katakan hari ini. Karena Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Ada Rahab. Ada salah satu teman dari Angel juga, dia perempuan. Dia juga pernah berhubungan seksual sebelumnya dan dia bertobat setelah itu. Dia tidak balik lagi ke mantannya, kan saya sudah tidak perawani oleh dia. Biasanya perempuan-perempuan akan berpikir, aku harusnya sama itu. No. Cut that relationship, move on. Dia dapat pasangan yang menerima dia apa adanya. Ya. Jadi jangan karena udah terlanjur dalam tanda kutip di unboxing, so you stay in that relationship yang toxic, yang dikit-dikit dia minta jatah. Cut it right now. Bukan tunggu taubat sama-sama, enggak, cut it right now. Ya. Ladies, don't stay in the toxic relationship, whatever. Apapun itu toksiknya. Ya. Gak cuma bicara soal sexuality, it's all about the things that actually you need to value yourself, tapi gara-gara kamu punya relationship ini, kamu gak punya value atas diri kamu. Cut it right now. Itu teman aku, ya, dan dia punya kehidupan yang baik, punya anak, dan dia tidak diikat oleh masa lalunya. Kita mungkin juga teman-teman juga udah sering dengar kesaksian Pastor Raditya Oloan, almarhum ya, kayak gitu. Jadi ya Tuhan masih beracara karena sudah bertobat. Tuhan masih memberkati keluarganya, tapi jangan main-main. Jangan pakai kasusnya Raditya Oloan, kamu pakai kasusnya siapa? Oh dulu dia bejat, bisa kok, kayak gitu ya. Kenapa? Karena kamu gak bisa memilih, selalu kita bilang ya, konsekuensi dosa. Kapan datangnya, apa konsekuensinya, lu gak bisa pilih. Tapi lu mau pilih having sex, mau lu pilih main sana main sini, you can choose. Ya, tapi konsekuensinya lu gak bisa pilih. Jadi waktu kamu bermain-main dengan dosa, iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Dari curi yang paling gampang mencuri damai sejahtera kamu, kemudian membunuh potensi kamu, dan sampai akhirnya membinasakan kamu. Kenapa? Artinya kamu masuk neraka. As simple as that. Kenapa? Karena kamu punya keselamatan, tapi kamu malah pakai untuk hidup dalam dosa. Bedakan antara jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Jadi jangan main-main, oke? Tegang banget ya, karena memang ini the very important message ya, sangat penting banget. Kita bicara soal keperjakaan, kita bicara soal keperawanan, dan gak cuman sekedar, lagi-lagi gak cuman karena kamu berpasangan kamu bisa jatuh dalam dosa seksual, tapi ketika kamu sendiri, kamu juga bisa jatuh dalam dosa seksual. Oke. Dan selanjutnya adalah, itu bicara tentang virginity, tentang Maria, dan Yusuf disebut righteous, godly man. Kenapa kita bisa bilang dia itu righteous, dia benar? Coba teman-teman bayangin, teman-teman udah punya pacar, udah mau tunangan, terus tiba-tiba dikasih tahu pacar lu hamil. Kira-kira apa yang akan lo lakukan? Viralkan. Viralkan. Ada lo, pernah nggak lihat di TikTok waktu masuk teng, terus videonya yang dimunculkan bukan video priwet, video dia selingkuh, istrinya selingkuh, ya. Wah, dikasih pipi kiri, kasih pipi kanan, guys.
Enggak, maksudnya kalau dipukul itu kan dipermalukan ya. Tapi kita tahu Yusuf tidak melakukan hal itu, teman-teman. Balik ke slide sebelumnya. Dia tidak mau mempermalukan. Ya. Dia tidak mau mempermalukan. Orang dilihat kehidupannya benar apa enggak, dilihat dari mana? Bukan dari statusnya, bos. Dilihat dari apa? Keputusannya dalam bertindak. Dia tidak mempermalukan Maria, itu berarti dia benar. Dia value-nya benar gitu. Oke, next slide. Kenapa tadi kita juga bilang bahwa Yusuf itu memiliki righteous man ya? Karena salah satunya adalah dia membuktikan kasihnya kepada Maria. Karena salah satu dari banyak sekali kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan seterusnya. Kasih tidak pemarah. Kalau teman-teman bayangin, tiba-tiba ditikung, tiba-tiba ceweknya hamil, tiba-tiba pasangan kamu selingkuh, kamu berhak marah? Berhak. Tapi Yusuf tidak marah, dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Itu kesimpulan dari ayat yang tadi. Ayatnya cuma beberapa ayat, tapi kita bisa belajar dari situ. Ngeliat, oh ini toh bukti nyatanya si Yusuf ini orang yang benar dari tindakannya. Dia nggak marah, dia nggak ngelabrak Maria, dia tutupin dulu, dia pikir dulu what's next gitu. Itu salah satu ciri dari orang yang benar, ya. Dan kemarin beberapa waktu lalu, Koet juga pernah bagikan. Gimana jadinya kalau mau hidup benar di tengah-tengah kehidupan kita yang sekarang bobrok, hancur, hari-hari yang jahat. As simple as how to become righteous and godly is by simply spending time with Jesus. Ini yang kita sebut Jesus effect. Jadi gimana caranya hidup benar, harus ngelakuin hukum Taurat, ini habis itu ini harus A, B, C, D, Z dan sebagainya. Enggak, as simple as spending time with Jesus. Amin. Siapa di sini yang masih baca firman Tuhan, masih baca Alkitab setiap hari? Katakan, bolong juga gak apa-apa loh, aku udah bolong 3 hari guys, gara-gara liburan. Ya, yuk sama-sama baca Alkitab ya, spending time with Jesus, supaya hidup kita jadi benar, supaya tindakan-tindakan kita jadi benar. Selanjutnya, next slide-nya, sorry ya, jadi maju mundur. Jadi kalau kita bicara soal single, sebelum dating ada namanya ada pre-dating sih, ada sebelum pre-dating ada single. Single ada, kita selalu bilang sama-sama 1, 2, 3. Jadi ini nih kalau lagi masa single, jadi bener dulu, amin. Ya, before finding the right one, pastikan diri kita right one terlebih dahulu. Karena kalau kita udah masuk dalam relationship, ibaratnya tahu telur omelet? Ya, kalau telur omelet, telurnya 1, 2, 3 dan semuanya terserah lah. Pokoknya yang pasti lebih dari 1. Let's say hubungan ini kan 2 telur nih, dipecahkan. Kalau salah satu telurnya busuk, apakah omeletnya akan bagus? Tidak. Kalau salah satu pasangan kamu tidak baik, tidak seimbang, gelap, kalau disatuin jadi apa? Abu-abu, kagak ada. Udah jadi gelap, udah. Gak usah pakai apaan. Sabar. Sama apa? Gelas, perumpamaan gelas nih, hubungan. Kalau kamu gelasnya masih kosong, terus kamu cari pasangan yang ada saling apa? Saling menuang dan tidak ada yang pernah terisi dengan full. Benar kan? Jadi orang yang penuh dulu, jadi orang yang utuh dulu, jadi orang yang benar dulu, jadi orang yang spend time sama Tuhan Yesus dulu. Amin. Amin. Next slide-nya. Oke, nah ini ayat selanjutnya, as he considered this. Jadi ini ceritanya si Yusuf menimbang-nimbang, terus tiba-tiba malaikat Tuhan datang, katanya jangan takut
menjadikan Maria itu istrimu, karena dikasih tahu kalau misalnya bayi yang lahir ini adalah dari Roh Kudus gitu ya. Dan seterusnya. Oke, next slide-nya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Maturity. Balik lagi tadi, kita dilihat dia righteous karena dia bertindak sesuai dengan firman, dia bertindak dengan benar ya, berdasarkan kasih ya. Nah, poin selanjutnya adalah tentang kedewasaan. Oke, nextnya kedewasaannya bisa dilihat dari apa? Dia full of thought, full of considerations. Dia nggak reaktif. Coba kalau jadi Yusuf, tahu tunangannya hamil di luar nikah, nggak tahu lagi bapaknya siapa, tiba-tiba pasti apa? Biasanya orang kan cenderung reaktif duluan, bereaksi dulu, marah dulu, langsung tarik undangan, langsung viralkan dulu, ya kan? Itu berarti reaktif. Tapi orang yang dewasa tidak reaktif. Kalau orang yang nggak dewasa ditonjok yang keluar apa? Kaki. Habis ditonjok, tendang balik gitu kan. Nah, itu berarti reaktif. Berarti kita harus berpikir dulu nih kalau kita mau dewasa. Karena kita selalu bilang dating is for marriage ya. Pacaran itu buat pernikahan. Berarti kalau pernikahan berarti harus orang yang dewasa dong. Ya, harus orang yang sudah dewasa. Nah, dewasa ini salah satu cirinya adalah full of consideration tadi, punya pertimbangan, punya cara berpikir yang tidak reaktif. Kemudian kita tahu kalau misalnya salah satunya adalah cirinya adalah responsible. Meskipun Maria belum menjadi resmi istrinya, tapi dia masih tunangan Yusuf. Dia bertanggung jawab atas nama baiknya Maria, atas nama keluarga besar Maria. Jadi dia bertanggung jawab. Kemudian respect one another, ya. Dia menghargai Maria sebagai seorang individu, sebagai seorang wanita. Dan sebaliknya, Maria menghargai enggak? Menghargai banget coy. Buktinya Maria, besar kemungkinan Maria yang kasih tahu ke Yusuf, gua hamil. Karena pertama kali yang didatangin malaikat itu adalah Maria, bahwa kamu akan mengandung. Benar teman-teman? Dilihat di sini ada komunikasi, kemungkinan besar ada komunikasi yang otentik antara Maria sama Yusuf. Mungkin Maria juga bingung gimana cara jelasinnya. Ntar dibilang aku mengada-ngada lagi, hamil dari Roh Kudus. Tapi backupnya kan Tuhan sendiri ya. Jadi akhirnya malaikat datang untuk ngasih tahu ke Yusuf juga itu hamilnya karena Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus. Jadi teman-teman, ini penting banget buat kita yang merasa udah siap banget untuk pacaran. Apakah kita bisa mengevaluasi diri kita dan bilang bahwa kita udah cukup dewasa? Are you mature enough to have this kind of checklist? Banyak dari kita yang bahkan, mohon maaf dikata ya, problem solvingnya aja kagak jalan, nggak punya sense of problem solving. Ada orang-orang yang mungkin bahkan untuk kehidupan sehari-harinya aja masih bergantung dengan orang tua. Kalau kayak gitu lu mau bawa anak orang, lu mau bawa masuk dating dan you want to talk about marriage, is a bullshit. Bener nggak? Terus nanti kalau ada masalah lebih reaktif. Itu menunjukkan kamu belum siap untuk masuk dalam tahap dating. Kan masih lama, jalanin aja dulu, dating aja dulu, keburu disambet orang. Ya biasanya kan orang berpikir seperti itu ya. Tapi ketika kita tidak punya kesiapan untuk berpacaran, kayak gini, banyak anak-anak muda yang bilang jalanin dulu, itu ngomongin kayak dengan pikiran gini, kan masih bisa putus. Kalau kamu berpikir mau dating aja itu udah mau putus, you take step back, few steps, dan bilang kayak kamu bersiap-siap untuk cerai. Seserius itu guys, seserius itu. Kalau cuma jalanin aja, lu pikir lu pacaran sama boneka, itu orang punya perasaan guys. Itu orang anak orang gitu, ngerti nggak? Itu duit yang lu pakai buat bayarin buat Valentinean itu pakai keringat ngasilinnya.
Bener nggak? Itu belikan. Gak apa-apa dong, ya kan? Semangat nggak? Semangat. Karena apa? Karena dulu saya pun dungu guys. Ya, dulu nggak ada yang ngomong sekeras ini waktu zamannya aku pacaran dari SD. SD, SMP, pacaran sama yang beda agama lagi. Nggak ada yang ngomong kayak gini, nggak ada yang ngomong yang sekeras ini. Ya, SMP, ya ampun, digelepe-gelepe, nggak ada yang ngomong begini gitu loh. Jadi ya mendingan gue ngomong sekarang gak sih? Ya kan? Ayo sama-sama dewasa dong, bring it to the table. Gitu ya kan? Ayo kita ngomong sama-sama. Jadi jadi dating itu untuk apa? Marriage ya. Kalau kamu berpikir dating itu cuma buat status, kan gampang nanti putus juga. Itu tuh sama aja. Ya udah bikin aja kayak gini, sinonimnya. Ya kayak lu bersiap untuk bercerai nanti di pernikahan lu. Ya. Jadi kayak banyak konsep dating itu yang menyimpang. Dating itu cuma sekedar buat status, dating itu buat coba-coba. Emangnya mobil di trial dulu, ya kan? Emangnya duitnya itu, maksudnya kayak, ya udah gampang lah buat dapetin hatinya ini, beliin ketoprak, enggak, coklat dan sebagainya. Emangnya duit semudah itu ya guys? Enggak kan? Enggak mudah guys untuk mendapatkan uang. Jadi sensus dulu, jangan tegang. Oke, siapa yang di sini masih sekolah? Sekolah artinya bukan kuliah ya, sekolah. Ada nggak? Iya. Oke. Yang sekolah lampu merah, jangan pacaran. Ya, lampu merah, jangan pacaran. Oke, yang kuliah. Semester 1 sampai 3. Oke, yang semester jangan nanti pokoknya oke deh, yang kuliah tidak bekerja. Kuliah tidak bekerja, angkat tangan. Oke. Lampu apa nih? Manipiro. Lampu kuning ya, lampu kuning. Lampu kuning artinya apa? You can start pre-dating. Start pre-dating. Pre-dating loh ya. Pre-dating, ingat. Pre-dating itu bukan sudah yang sayang. Udah antar jemput, itu bukan pre-dating. Oke, pre-dating, lampu kuning. Ya, masih boleh lah ini lihat. Nanti kalian di akhir slide ini, kalian tahu kenapa ada lampu merah, kuning, dan hijau. Percayalah, masih ada the best di terakhir. Ya, emang pada lampu hijau semua nih? Kok coba yang kuliah angkat tangan. Bener segini doang. Oke, yang kuliah lampu kuning ya, lampu kuning. Oke, yang bekerja boleh angkat tangan. Langsung semangat ya. Hijaunya tapi jangan hijau semua diterabas. Hijau lu bawa pula ke mana-mana. Hijau itu harus dilihat dulu ya. Karena gini loh, bener. Kalau single, ini balik lagi nih soal kekudusan. Kalau single aja lu masih belum kudus, itu ntar pasangan lu itu juga cuman jadi apa nama bahasanya? Pelampiasan, penyaluran bakat. Ya, nggak bohong ini, bener. Ada yang kesaksian, bener, ya. Oke, ya. Jangan terlalu panjang, nanti mana-mana kita ya. Karena apa? Dating is for marriage. Nanti kalau yang masih sekolah, emang mau married berapa lama? Maksudnya mau pacaran berapa lama sampai married? 10 tahun. Aduh, kayak KPR aja. Iya kan? Ya, jadi kan dating buat menikah. Kalau datingnya dari sekolah, emang mau menikahnya habis lulus gitu. Ya, itu sih. Oke, karena kita semua tahu, kita semua punya prioritas. Amin.
prioritasnya sekolah ya selesaikan dulu sekolahnya, termasuk yang kuliah ya. Meskipun dikasih lampu kuning, ya jangan akhirnya prioritasnya teracak-acak. Amin. Oke. Next slide-nya. Nah, kan tadi kan ngomongin tentang Maria sama Yusuf nih. Jadi Angel cari loh tentang dating rules ala Yahudi gitu. Jewish dating rules. Nah, yang kerennya adalah gini. Dating rules-nya mereka adalah a matter of respecting oneself, one's future partner, family, and Jewish tradition to as whole. Jadi gampangnya gini. Dating itu perkaranya kamu di dalamnya itu ada unsur respect. Sama-sama kalian respect. Kalau kamu yang temenin aku aku capek, enggak, aku pokoknya mau ditemenin kamu. Kamu respect dia. Respect waktunya dia. Aku pokoknya sama kamu terus gitu. Itu kamu gak respect dia. Ya kan? Kamu cuma mau kepentingan diri kamu sendiri, itu namanya gak respect. Ya kan? Kamu maunya kamu terus yang diutamakan, kamu yang happy tanpa melihat kondisi orang lain, itu berarti kamu gak respect. Ya. Jarang ya kita ngomong dating biasanya tentang apa? Love. Tapi di dalam sini kita sekarang nambahin dating is also about respect. Gak cuma tentang love, it's also about respect. Apalagi yang di respect? Future-nya, masa depannya. Kalau kamu aja gangguin dia sekolah, gangguin dia mau skripsian, itu namanya kamu nggak menjaga, nggak respect future-nya dia, masa depannya dia, ya. Apalagi yang di respect family-nya, keluarganya. Kalau kamu udah grepe-grepein dia, kalau kamu udah DP dia duluan, kamu nggak respect papa mamanya, nggak respect brother-nya, nggak respect sisternya, bener nggak? Kalau kamu pacaran, terus kamu pakai duit nyokap lo, itu kamu gak respect your own family gitu loh. Uang orang tua kamu yang disusah-susah carinya untuk kepentingan kamu. Itu namanya kamu gak respect. Dan kita bukan tradisi Yahudi, tapi ibadahnya ini. Dan Kristus. Dan nilai-nilai kekristenan. Udah salibnya gede. Terus kalau statusnya rohani, datang yuk ke Shine, siap. Tapi kelakuannya masih begitu, pacarannya masih begitu, berarti kamu gak respect. Ya kan? Jadi you take this to another level. Dating is not about love, it's also about respect. Respect, bos. Ya, bener gak? Oke, amin. Next slide-nya. Nah, ini God-centered relationship. Nah, ketika kita di dalam dating, kita tahu kalau misalnya manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Dan ketika tahapan dalam pre-dating maupun dating, sebenarnya apa sih yang kita taruh diprioritaskan duluan itu adalah spiritnya. Seiman. Bahkan gak cuma soal KTP guys, tapi tentang bagaimana dia menempatkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Bukan cuma soal KTP, bahkan banyak yang Kristen sekalipun gak menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Mungkin bahkan ada orang-orang yang beragama lain tapi sudah percaya Yesus. Dia baca Alkitab, dia spending time with Jesus daily, konsisten. Itu bisa punya spirit yang sama. Ya, spirit itu penting banget. Jadi jangan tanya lagi soal boleh nggak sama yang beda agama, gitu. Oke, selanjutnya kedekatan. Kalau spirit itu gimana caranya bisa connected, bisa punya kedekatan? Lakukan aktivitas rohani bersama-sama, ya. Ke gereja bareng. Kalau putus, tetap ke gereja. Jangan kalau putus nggak ke gereja, ngilang lu. Ya, melakukan aktivitas rohani bareng-bareng. Doa sama-sama, doa di meja makan bareng-bareng dan sebagainya. Doa sama-sama. Ya.
melayani bersama-sama itu spiritnya tuh deket jadinya. Selanjutnya apa? Soul, mental. Jadi apa caranya supaya punya kedekatan soul atau jiwa, ini bicara tentang kedekatan dalam hal intelektual, dalam interest yang sama, ya intelektual sih lebih tepatnya, juga dalam hal mungkin kepribadian kayak gitu. Aktivitasnya apa? Ya jangan kebanyakan nonton bioskop, tapi komunikasi, ngobrolin apa aja, topiknya macam-macam, ya ngobrol. Dan selanjutnya terakhir banget justru kedekatan fisik. Tapi bukan berarti fisik tidak penting. Ya, fisik tetap penting. Paling tidak kamu sudah merasa nyaman kalau dibawa ke kondangan bersama-sama, paicia gitu Sam. Nah, ya kan? Karena tetap penting, ya kan? Tetap penting juga. Cuman jangan jadi nomor satu kedekatannya. Karena biasanya memang dari mata turun ke hati. Biasa naksirnya dari lihat dulu gitu, nggak apa-apa, it's okay. Tapi membangun kedekatannya tidak dari fisik terlebih dahulu. Oke, next slide-nya. Nah, kembali lagi ke ayat yang digarisbawahi adalah he did as the angels of the Lord commanded. Jadi waktu Yusuf bangun, dia lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, malaikat Tuhan kepadanya untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi dia tidak berhubungan seksual sampai anak itu lahir. Yang di sini yang perlu digarisbawahi adalah ketaatan Yusuf, dan salah satunya juga kehidupan Yusuf sebagai orang benar adalah dia bisa self control. Ya. Dia tidak berhubungan seksual ketika Maria sudah jadi istrinya, itu salah satu bentuk dari self control. Ada nih yang baru pacaran, belum pacaran, masih pre-datingan, udah mau ngapa-ngapain, itu namanya nggak ada self controlnya. Apakah itu ciri orang benar? Tentu tidak, karena orang benar, karena kasih, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Jadi kalau dia bilang, ayolah, kamu sayang gak sama aku? Bukti sayang gak kayak gitu. Amin. Oke, selanjutnya lessons apa yang kita bisa pelajarin adalah dalam hubungan kita perlu yang namanya God's intervention. Intervensi Tuhan, keterlibatan Tuhan. Relationship itu penting. Makanya salah satu value design apa? Be relational. Relationship itu penting, tapi relationship yang terpenting adalah relationship dengan Tuhan. Ya. Dan ketaatan seperti yang Yusuf dan Maria, bayangin loh, Maria itu dia waktu disampaikan itu dia takut loh. Kalau sampai ketahuan dia bakal dilemparin batu tuh di zaman itu, di hukum Taurat. Tapi dia bilang apa? Terjadilah kepadaku seperti yang Tuhan kehendaki. Dia punya ketaatan. Padahal ya zaman itu bahkan tuh Tuhan gak ngomong sama nabi-nabinya. Tapi dia ngomong sama orang-orang sesederhana Maria dan Yusuf. Dan dia tahu itu dari Tuhan. Ya. Jadi ketaatan Yusuf itu berdasarkan iman pada Allah Yahweh. Sama dengan kita. Kita jangan buru-buru ngomongin pacaran lah. Kalau kita gak bisa taat sama perintah-perintah Tuhan yang Tuhan udah ngomong berkali-kali, ampunin papa mamamu, ampunin temanmu, ampunin mantanmu. Ayo belajar serius, ayo melayani dengan serius, itu aja gak bisa taat. Terus pengen dikasih kepercayaan membangun hubungan, kamu aja gak bisa respect yourself. Love yourself aja belum, tapi mau respect and love other, big question mark. Oke. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayaknya aduh kok lama banget jodoh gua datang, taat aja sama hal yang pengen lu lakuin. Sama kayak Ruth, taat, ketemu dia sama Boas. Karena ketaatan kita tuh berdasarkan iman, bahwa Tuhan tuh setia. Tuhan tuh gak berubah. Rahab aja yang pelacur aja dikasih jodoh,
melahirkan keturunannya, ada keturunannya Yesus, masa kita enggak? Iya, ya kan? Masa soal makan minum Tuhan pelihara, masa soal jodoh Tuhan enggak berikan? Masanya gini loh, bukan masalah jodoh itu bukan masalah kayak Tuhan kasih enggak kasih. Ini soal pilihan. Ya, ini soal pilihan, pilihan hidup. Jodoh itu pilihan hidup kamu. Jadi ya kalau kamu mau memilih yang benar, kamu harus dewasa dulu, benar nggak? Mau nyoblos presiden aja harus ada umurnya berapa, ya kan? Ya, jadi begitu teman-teman. Jadi yang paling penting sekali adalah gimana Tuhan bisa terlibat, ya kita harus punya relationship dengan Tuhan. Amin. Relationship dengan Tuhan terlebih dahulu. Dengan relationship dengan Tuhan, kita bisa jadi orang yang bijaksana dalam memilih. Kita jadi bisa menaruh prioritas-prioritas dengan tepat. Oke, next slide-nya. Karena goalnya adalah to become godly parent who raises godly generations to fulfill God's plan. Wah, berat banget ya. Emang kita lahir di dunia ini nggak ada tujuan. Tujuan paling sederhananya aja, nggak usah nyari yang macam-macam aja lah, seperti ini. Hidup benar itu udah tujuan Tuhan, guys. Nggak usah nyari repot-repot, hidup benar itu udah tujuan Tuhan. Banyak orang yang susah buat bernafas. Kita tuh bisa bernafas dengan gampang. Pasti ada tujuan Tuhan. Amin. Orang sekaya apapun nggak bisa beli nafas. Kalau kamu masih bernafas, berarti ada tujuan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Makanya selalu dibilang begin with the end of mind. Kalau kita tahu pacaran itu tentang mau married, nanti kalau married pun dianugerahkan keturunan, ya berarti kita juga harus take it seriously. Bukan soal kamu keluarganya, backgroundnya seperti apa. Bukan soal masa lalu kamu, tapi ini tentang keluarga yang akan kamu bangun. Papa mama kamu bisa cerai, bapakmu bisa nggak tahu tuh bapaknya yang mana. Mama kamu mungkin bisa the worst. Mungkin kamu bilang, mama gue ani-ani. It doesn't matter. Kamu comes from keluarga seperti apa. Yang penting adalah hari ini kita bicara tentang keluarga seperti apa yang mau kamu bangun. Dan itu dimulai dari pilihan kamu saat kamu masih single, saat kamu pre-dating, saat kamu dating. Bahkan bilang gini, mau merasakan surga dalam dunia, menikahlah dengan orang yang tepat. Begitupun sebaliknya. Mau ngerasain neraka dalam dunia, gak usah tunggu mati, menikahlah dengan orang yang tidak tepat. Tuh neraka itu ada mengikuti. Jadi teman-teman, seserius itu guys. Jadi ingat yang sekolah lampu apa? Yang kuliah lampu apa? Yang sudah bekerja lampu apa? Hijau. Oke, next slide-nya. Nah, tadi itu lessons yang kita dapat dari Bible. Sekarang dating for dummies-nya ini nih. Mari kita kupas kebodohan-kebodohan kita. Masih ada waktu nih, tenang. Nggak ada Abigail teman Tobias. Next slide-nya. Oke. Apa ini teman-teman? Ini biar cowok yang jawab. Cowok, pria, jawab. Yang sebelah sini apa ini? Aduh, gamebot. Konsol game berat banget ngomongnya, gamebot. Tahu ini apa yang biasa yang dimainin apa? Yap, betul sekali. Tetris. Ada ular-ularan kan? Ya. Ini apa ini? Tengah. PS ya, PS nomor sekian ini. Ada yang pernah main ini?
Ya lumayan, segenerasi. Woi. Kayaknya yang sekolah-sekolah belum tahu kali main ini ya. Ini apa ini? PS berapa nih? Ayo yang pengen aminkan sama Mama. Enggak. Langsung cetak. Enggak. Oke. Laki-laki ini tahu banget nih semua. Coba sekarang waktu teman-teman Randy deh, mana Randy? Len, waktu kamu umur 6 tahun, waktu kamu main game, kamu seneng gak main game bot? Umur berapa? 5 tahun, kayak tahu bidung, 5-6 tahun ya. Menurut kamu itu pada saat 5-6 tahun, gimana? Game bot, udah bagus gak? Ngelunjak. Cari yang lebih tua lagi dari Randy. Dilon. Waktu main game bot nih, zamannya main game bot, belum ada yang lain loh ya. Kita ngomongin game bot, belum ada yang lain. Waktu umur 5-6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, game bot seru nggak? Seru ya. Kalau bisa tuh kayak nggak mau berbagi sama siblingsnya, seru. Terus begitu keluar nih, sama kayak Randy bilang, karena dia udah tahu ada PS. Game bot jadi menarik lagi nggak? Tidak menarik lagi. Kalau udah ada PS5, yang di tengah menarik nggak? Ternyata kebodohan kita selama ini adalah kita tidak menyadari bahwa seiring dengan waktu, selera kita berubah. Maksudnya, dulu saya waktu masih SMP, SMA, bad boy is my choice. Kalau pacaran sama yang beda agama tertantang gitu, bangganya bukan main. Bisa menginjil kali ya maksudnya, kagak. Ya, dulu selera itu berubah. Karena apa? Karena pengetahuan kita hanya sebatas itu. Dulu nonton Taomingse kan, jadi udah paling wah yang berhandal gini paling gue suka. Karena lu nggak tahu yang lain, lu cuma taunya itu aja. Jadi selera itu bisa berubah, bener nggak? Selera bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan dengan waktu. Ya nggak apa-apa deh, orangnya nggak Kristen banget, yang penting ganteng. Karena pada saat itu, di umur itu, prioritas kita hanya mungkin status. Jadi kalau yang masih sekolah, jadi waktu kamu masih sekolah, kamu cenderung memilih berdasarkan pengetahuan kamu pada saat itu. Ngerti gak? Yang dulu kamu anggap keren, kayak Cendil lah paling gampang. Dulu gue merasa nikah sama bad boy itu bakal hidup ada di dalam adrenalin terus. Yes. Kayak gue keluarganya gak seru yes. Gimana gitu ya. Jadi kalau pacaran Backstreet itu tuh, wes, kayak gimana gitu, kayak deg-degan gitu. Deg-degan seneng gitu, ngerti gak sih? Karena waktu itu masih sekolah. Hah? Kebanyakan nonton ya. Kebanyakan nonton drama Taiwan waktu itu. Jadi kayak, ya kayak gitu. Kenapa? Ya karena pada saat itu udah paling keren. Pilihan terkeren pada saat itu. Jadi hati-hati kalau kamu pacarannya sekarang, wah pilihan kamu itu ya, 10 tahun mendatang, lu bakal ketawain tuh pilihan lu yang itu. Kok gue mau ya sama itu? Oh gue mau ya sama itu ya. Gitu. Jangan bilang itu mantan gue, jangan. Mentertawakan ada di lingkungan Cenjal. Dulu ya, sampai ditentang tuh sampai mau bunuh diri. Bener, pokoknya minum obat-obatan kayak banyak gitu. Terus waktu udah nikahnya nggak sama orang itu, gue cengin lah.
dulu kamu mau bunuh diri ya, gara-gara itu ya, gitu. Terus kayak, mau, gitu. Gara-gara apa? Ya pilihan kamu pada saat kamu belum dewasa, cenderung akan kamu sesali nantinya. Jadi jangan milih dulu, benar nggak? Ya, karena ini masih berdasarkan keinginan kamu, bukan berdasarkan kebutuhan kamu, gitu. Nextnya, ini yang cewek. Itu apa tuh? Yang pertama ini yang gambar apa? Bubur bayi. Bubur Manado, bubur bayi. Yang ini? Junk food. Yang ini? 4 sehat, 5 sempurna. Seiring waktu, pengertian kita, tadi kan tentang selera ya. Jangan gitulah selera aku memang kayak gitu. Iya aku enggak ini kok ngejudge selera kamu, enggak apa-apa. Seiring waktu, pengertian akan kebutuhan kita berubah. Waktu dulu kamu mikir pacaran cuman untuk ada yang bayarin makan, ada yang antar jemput. Jadi kamu memilih pacaran supaya ada berdasarkan kebutuhan kamu saat itu. Tapi ketika kamu sudah bertambah dewasa, kamu sadar kamu butuh lebih dari itu. Kamu butuh seorang sosok ayah untuk anak-anakmu. Kamu butuh seorang sosok ibu untuk anak-anakmu. Pacaran dong. Itu loh. Udah pengen dia sama kamu. Bodinya pun aduhai. Pacarin aja, sikat gitu. Kebutuhan kamu cuman ada minta dikelonin. Lu pikir tuh cewek bakal jadi ibu yang baik buat anak-anak lu? Ya. Jadi seiring waktu pengertian akan kebutuhan kita berubah. Coba kamu pikirkan kesenangan kamu saat ini. Kamu cuma pikirkan kesenangan kamu saat ini, tapi nggak memikirkan tentang masa depan kamu, tentang keluarga yang mau kamu bangun. Kamu cuma pikirin gini, iya biar punya pacar, biar aku bisa keluar dari rumahku yang papa mama aku berantem terus. Supaya ya, karena dulu aku juga kayak gitu guys. Aku start pacaran itu, backstreet dan sebagainya, whatever. Karena aku nggak bahagia di rumah. Jadi aku mulai pacaran. Biasanya orang-orang kayak gitu memang tangki kasihnya tuh bolong-bolong, terluka, pahit gitu. Jadi cari pelarian aja gitu. Dan saat itu keputusan itu aku anggap paling benar, sesuai dengan kebutuhan aku saat itu, pelarian dari rumah. Tapi sadar nggak sadar ternyata efeknya banyak. Ketemu pasangan yang salah, yang cuma manfaatin, terbuanglah waktu sia-sia, terbuanglah hal-hal yang harusnya bisa mengisi hal-hal yang positif dalam hidup, diisi dengan patah hati, tangisan, derai air mata, drama perselingkuhan. Jadi kenapa? Karena kita memilih berdasarkan keinginan kita dan mungkin kita merasa kita butuh saat itu. Sama lah kayak makanan ini. Sekarang masih boleh lah makan fast food, junk food. Tapi kalau dipikir-pikir, nggak akan membangunkan untuk kesehatan kamu, nggak akan membangun untuk diri kamu. Jadi akhirnya kamu memilih untuk makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, mengurangi gula dan sebagainya. Seiring dengan waktu, kamu bisa memilih dengan bijak. Jadi kalau kamu mau berpacaran, kamu evaluasi lagi. Amin. Jadi pilihan kita akan berubah seiring dengan kedewasaan kita. Kalau bayangin teman-teman spend time with Jesus daily, pasti pilihannya akan berbeda. Dulu yang penting cakep, yang penting bening, mulus, yang penting punya duit dan sebagainya, yang penting bawa mobil. Tapi kalau kamu spend time sama Jesus, kamu pasti bakal gini, aduh dia pacaran sama dia bakal ngelukain hati Tuhan. Pacaran sama dia bikin gua jauh dari Tuhan. Pacaran sama dia karena kamu spend time with Jesus. Karena selera kamu berubah, kamu tahu kebutuhanmu yang benar, bukan keinginan kamu. Jadi jangan mengulangi kebodohan-kebodohan yang sama. Ya, jangan mengulangi kebodohan-kebodohan yang sama. Oke,
Jadi slide selanjutnya. Single, pre-dating, bahkan dating ya. Itu buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Karena dating itu simulasi dari dunia pernikahan, tapi tanpa ini ya, tanpa hubungan seksual, hubungan fisik. Jadi buka mata lebar-lebar. Kalau kamu udah tahu, kamu berada di toxic relationship, putuskan saat ini juga. Putuskan saat ini juga. Pernah lagi nonton drakor Marry My Husband? Hah? Nonton ya? Ois. Intinya gini, ternyata dia udah nikah nih. Pas udah nikah, dia baru sadar dia tuh dimanipulasi hanya untuk asuransinya dan sebagainya, mertuanya kejam, terus dia selingkuh, suaminya selingkuh sama teman baiknya, dan begitu akhirnya dia meninggal secara sengaja maupun tidak sengaja, akhirnya dia diberi kesempatan yang baru untuk hidup baru single, dan dia membalaskannya dengan supaya sahabatnya yang selingkuh nikahin nih. Lu coba tuh nikah sama lelaki yang tidak bermutu. Wedis. Intinya gini, kalau kita lagi dating, kita tuh siap-siap aja, gue bakal married dengan orang ini. Are you yakin, convinced enough kamu mau bangun rumah tangga dengan itu? Jadi pikirkan lagi sebelum kalian memulai dalam suatu hubungan. Amin. Next slide-nya adalah seperti ini. Ya Tuhan pertemukan aku. Kan laki-laki dan perempuan ya. Intinya gini, Tuhan itu sayang gak sama kita? Ya nyawanya aja diberikan gitu. Ya kan? Jadi ayatnya kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saya boleh minta pemusik sama singer WL boleh maju. Jadi teman-teman, manusia itu mengecewakan, bener nggak? Wih, semangat kalinya. Manusia itu bisa mengecewakan, bener? Tuhan itu nggak berubah, dulu, sekarang, selamanya. Ya, kasihnya Tuhan itu sempurna. Bahkan sebelum kita bertobat, kita masih jatuh dalam dosa, kita masih hidup dalam dosa, dia udah mati buat kita. Dia udah nunjukin kasihnya sama kita. Ya kan? Tapi seringkali kita mempertanyakan kasih Tuhan. Kita merasa lebih membutuhkan kasih dari dunia ini, kasih dari manusia untuk mengisi kekosongan dalam hidup kita. Kita nggak bisa lihat teladan yang baik, rumah tangga yang baik dari papa mama kita. Kita nggak ngelihat papa mengasihi mama, kita nggak lihat mama mengasihi papa, kita nggak melihat gambaran pernikahan yang baik. Dan biasanya akan membuat kita haus akan kasih sayang. Tapi seringkali kita lari bukan kepada kasih yang sejati, tapi kita lari kepada kasih manusia. Dan ujung-ujungnya kita kecewa, kita kehilangan kepercayaan kita akan kasih. Banyak banget orang-orang di sekitar kita atau mungkin diri kita yang gak percaya akan kasih. Bahkan mungkin trauma untuk memiliki hubungan. Bahkan mungkin mengatasnamakan kasih itu untuk kepentingannya sendiri. Kasih, bacakan ya.
Ada bagian dari kita yang tidak percaya sama kasih atau cinta lagi. Karena kita ngelihat papa mama kita gak nunjukin kasih itu seperti apa. Tapi ada orang-orang di tengah-tengah kita yang mengatasnamakan kasih untuk kepentingannya sendiri. Padahal firman Tuhan berkata kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yuk kita sama-sama pejamkan mata. Sebelum kita bisa mengasihi, sebelum kita bisa masuk dalam hubungan dengan orang lain, itu artinya kita siap memberi, itu artinya kita siap mengasihi. Kasih itu memberi, bahkan kasih itu bicara tentang berkorban. Sama seperti Tuhan yang sudah mengasihi kita tanpa syarat, apa kamu bisa percaya sama kasih yang ada di dunia ini? Yang selalu bersyarat, yang selalu menuntut seperti papa mama kamu, yang selalu bicara tentang kepentingan diri sendiri. Hari ini, siang hari ini, yuk kita kasih waktu untuk kita kembali kepada kasih yang sejati, kasih yang sesungguhnya. Kamu gak akan bisa mengasihi. Kamu sebut banyak orang yang bercerai, banyak orang yang putus gonta-ganti pacar, saling nyakitin, saling bongkar aib, saling mengambil keuntungan karena hubungannya gak berdasarkan kasih. Atau kasih yang palsu, kasih yang membodohi, bukan kasih yang menerangi. Hari ini kita mau belajar sebelum kita memulai hubungan, sebelum kita mau berkasih-kasihan sama orang lain, stop di situ, pastikan kamu sudah penuh dengan kasih Tuhan yang sejati. Hanya pernikahan yang ada Tuhan di dalamnya, melibatkan Tuhan, itu kasihnya gak akan pernah stop, kasihnya gak akan berhenti, kasihnya akan meluber sampai ke anak cucu, bahkan ke orang sekitarnya. Jadi hari ini kita sama-sama minta sama Tuhan kasih yang sejati. Jangan bucin sama manusia, bucin sama Tuhan yang udah terlebih dahulu mati di kayu salib buat kita. Biar hari ini aku berdoa, kami berdoa Tuhan Yesus, biar kami bisa merasakan kasih Tuhan, bebaskan hati kami Tuhan, bongkar apapun yang ada di dalam hati kami, yang ada dalam hidup kami, yang ada dalam masa lalu kami, yang ada dalam pribadi kami. Kita mau sama-sama bangun keintiman sama Tuhan, kita mau minta kasih yang sejati dari Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal teman-teman. Ada satu bait yang sangat bagus banget tentang bicara tentang kasih di ayat di dalam lagu yang tadi kita nyanyikan. Oh, hanya Engkau Tuhan